Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semua. Hari ini kita masuk kembali pada mata kuliah PTIK ya. Masuk ke pertemuan 13. Nah, di pertemuan 13 ini kita membahas tentang e-commerce dan e-business ya. Nah, apa itu e-commerce? Nah, mungkin kalau teman-teman sekalian sudah banyak yang menggunakan smartphone gitu ya. Nah, itu pasti tidak asing dengan yang namanya e-commerce. Apalagi kalau sekarang mahasiswa gitu ya, sudah banyak yang memang berkecimpung di dunia e-commerce atau biasanya yang kita sebut adalah tentang penjualan online gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas nih apa saja nih e-commerce gitu ya. Nah, ini baru pengenalan awalnya ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk selanjutnya pembahasan mendetail tentang e-commerce beserta bagaimana cara membangun e-commerce itu kalian akan dapatkan di mata kuliah semester 5, yaitu mata kuliah e-commerce ya. Nah, e-commerce ya. Istilah e-commerce itu muncul di tahun 90-an ya melalui adanya inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran ya dari cara konvensional atau yang manual ke dalam bentuk digital elektronik ya, di mana kalau kita sudah bicara tentang digital elektronik maka pasti akan berbasiskan komputer dan jaringan internet ya. Ini tentang e-commerce. Nah, kita lihat beberapa pengertian dari e-commerce. Yang pertama menurut Kim dan Moon tahun 98 ya, e-commerce adalah proses untuk mengantarkan informasi, produk, layanan, dan proses pembayaran melalui kabel, telepon, ya, koneksi internet, dan akses digital lainnya. Nah, kemudian di tahun 2002, Borax, Corgan Taki, dan Migdalas ya, menyatakan bahwa e-commerce merupakan bentuk perdagangan barang dan informasi melalui jaringan internet. Masih di tahun yang sama, Kuali yang mendefinisikan e-commerce adalah sebagai berbagai bentuk pertukaran data elektronik atau electronic data exchange atau EDI yang melibatkan penjual dan pembeli melalui perangkat mobile, email, perangkat terhubung mobile di dalam jaringan internet dan intranet. Covey tahun 2007 ini dia memberikan definisi bahwa e-commerce adalah semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder berbasiskan media elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Jadi pada perkembangannya ya, pada perkembangannya e-commerce ini memiliki berbagai pengertian. Kenapa? Karena pada pelaksanaannya e-commerce itu juga berkembang gitu. Misalkan kalau dulu tahun 98 ya kita cuman jual beli gitu ya. Pembayarannya misalkan menggunakan transfer. Nah, di tahun sekarang gitu ya, kita pembayaran sudah banyak yang menggunakan e-payment ya, seperti dompet digital gitu ya, apakah Shopee, misalkan GoPay atau Dana atau OVO dan lain sebagainya. Nah, itu berkembang setiap tahun. Nah, bahkan gitu ya, di tahun 2007 gitu ya, kita sudah banyak memperdagangkan yang namanya Bitcoin gitu ya. Nah, itu juga perkembangan dari e-commerce. Nah, apa sih faktor utama penyebab munculnya e-commerce ini? Gitu ya, ada 3 ya. Yang pertama adalah adanya evolusi komputer beserta hardware dan softwarenya. Di mana kalau dulu ukuran hardware komputer pertama kali komputer diperkenalkan itu semakin besar gitu ya. Tapi performanya masih kecil. Nah, kalau semakin seiring berkembangnya zaman gitu ya, pada saat ini ya ukuran hardware semakin kecil dengan komputasi, kemampuan untuk komputasinya semakin cepat. Contoh kayak mobile phone, atau handphone, atau misalkan laptop, tablet, note gitu ya. Itu semua ukuran hardware-nya semakin kecil tetapi kemampuan komputasinya itu sangat cepat. Nah, yang kedua adalah faktor utamanya yaitu perkembangan jaringan komputer dan internet ya. Dimana ya kalau dulu mungkin komputer kita hanya mengenal tentang website gitu ya dan email. Nah, sekarang kita sudah
mengenal yang namanya e-learning gitu ya, e-banking, bahkan e-payment, e-business seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah faktor yang ketiga, yaitu perubahan pola pikir dan gaya hidup manusia di era digital. Kenapa ini penting? Ya, karena memang pola hidup sekarang gitu ya, memaksa kita untuk melakukan semuanya secara online atau digital. Jadi semua kegiatan dialihkan secara online, apalagi di masa-masa pandemi saat ini gitu ya. Bahkan pembelajaran pun itu banyak full menggunakan e-learning ya, di banyak sekolah gitu maupun universitas gitu ya. Jadi inilah faktor utama penyebab munculnya e-commerce. Nah, apa komponen penting dari e-commerce? Nah, komponen penting dari e-commerce ada 4. Yang pertama adalah penjual. Ya. Penjual adalah pihak penjual yang berupa milik toko online ya, atau sejumlah pelaku usaha. Kalau misalkan seperti cyber mall gitu ya, atau mall online gitu, contohnya kayak Shopee, Tokopedia itu mall online. Nah, itu berarti ada beberapa atau sejumlah pelaku usaha. Jadi terdiri dari beberapa pemilik toko gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah komponen konsumen. Nah, pasti yang namanya pasar transaksi pasti akan melibatkan yang namanya konsumen. Jadi ini hanya beralih dari dunia konvensional, dari transaksi yang konvensional ke transaksi digital seperti itu. Jadi walaupun kita berubah ke transaksi digital, komponen utama yaitu konsumen itu tidak akan bisa dihilangkan dari transaksi jual beli, ya teman-teman. Berikutnya yang ketiga adalah teknologi, ya yang namanya e-commerce itu pasti punya yang namanya teknologi, mulai dari PHP, MySQL, ya aplikasi mobile, misalkan kan melakukan pemrograman berbasis Android, gitu ya. Bagaimana rekaman transaksinya, misalkan menggunakan protokol SSL, lalu dukungan cloud computing dan lain sebagainya. Ini masuk dalam teknologi e-commerce. Jadi tanpa ini ya nggak bisa jalan e-commerce-nya gitu. Nah, yang keempat adalah jaringan komputer atau internet. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena biasanya kalau tanpa jaringan internet, maka tidak akan terjadi transaksi jual beli pada sistem e-commerce-nya, gitu ya. Karena memang pada saat kita ingin mengakses sistem e-commerce, kita membutuhkan internet, gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang e-business. Apa itu e-business? Nah, ada 3 pengertian dari e-business. Yang pertama adalah e-business merupakan bentuk transformasi dari bisnis proses ya ke dalam pemanfaatan teknologi internet. Nah, e-business proses meliputi segala proses kunci dari suatu bisnis berupa riset produk dan riset pasar, pengembangan produk dan jasa, penjualan atau pemasaran, itu disebut dengan marketing ya, produksi atau manufacturing dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah yang kedua, e-business merupakan bentuk transformasi dari proses-proses di dalam suatu organisasi untuk mewujudkan customer value. Bisnis pelayanan berbasis kepada kepuasan konsumen dengan memanfaatkan teknologi-teknologi komputer. Nah, yang ketiga adalah e-business merupakan hal di mana e-commerce termasuk di dalamnya. Terkait dengan proses-proses eksternal yang dilakukannya, namun juga memuat proses-proses internal berupa pengembangan inventory, manajemen resiko atau risk management, ya manajemen sumber daya, resource management dan lain-lain. Jadi e-commerce itu adalah bagian dari e-business, gitu ya. Jadi e-commerce hanya melayani jual beli, gitu ya, jual beli. Kalau sekarang sudah dikembangkan ke sistem CRM ya, Customer Relationship Management. Jadi tidak hanya jual beli, tapi feedback dari customer itu dikelola ya untuk proses pengambilan keputusan oleh pihak pemilik e-commerce-nya gitu ya. Nah, kalau e-business dia mencakup e-commerce juga, tapi dia mencakup seluruh proses dari bisnis. Contohnya tadi bagaimana inventorinya, bagaimana manajemen resikonya. Misalkan kita penjualan 3 bulan ke depan kita ada target, misalkan ada event gitu ya. Bagaimana kita mengatur stok inventory itu masuk ke e-business. Jadi kalau misalkan ada event Idul Fitri nih 3 bulan lagi gitu. Maka dalam jangka waktu 3 bulan perusahaan harus bisa memasok atau memproduksi ya stok barang untuk 3 bulan ke depan gitu, karena ini adalah puncak dari event tersebut seperti itu. Nah, ada manajemen resikonya, ada. Bagaimana kalau misalkan dalam 3 bulan ternyata produk kita nggak laku, bagaimana nih manajemen resikonya gitu ya. Oh berarti untuk mengurangi resiko
ya, kita buatkan diskon misalkan dan sebagainya. Lalu bagaimana tentang proses manufacturing-nya? Nah, manufacturing seperti pengadaan bahan gitu ya, material requirement planning gitu ya. Jadi pada saat kita mau produksi materialnya ini apa saja itu kita planning, kita rencanakan gitu. Supaya apa? Supaya pada saat produksinya atau manufacturing-nya tidak ada kelebihan bahan gitu ya, atau over dari production gitu, production. Jadi produksinya yang harusnya 2000 karena bahannya tidak direncanakan pada saat stoknya gitu ya, tidak di manajemen, maka ada kelebihan bahan antara bahannya dihabiskan atau kelebihan produksinya seperti itu. Nah, itu proses e-bisnis mengatur itu semua ya. Berikutnya juga mengatur tentang pemasaran. Jadi tidak hanya jual beli, tapi bagaimana konsumen tertarik gitu ya. Jadi melakukan marketing, pemasaran itu juga termasuk di dalam e-bisnis gitu ya. Jadi mencakup seluruh proses dari bisnis. Itu yang disebut dengan e-bisnis. Nah, ada 7 elemen dari e-bisnis. Yang pertama adalah business strategy, yang kedua adalah competitive strategy, yang ketiga value chain, yang keempat employee, yang kelima customer, yang keenam market segment, yang ketujuh adalah business unit. Nah, ini elemen dari e-bisnis. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah business strategy. Nah, di business strategy ini, strategi yang dilakukan agar bisnis dapat berjalan dengan sukses, termasuk juga di dalamnya berupa pemanfaatan media dan teknologi internet ya, untuk bisnis tersebut. Misalkan saja bagaimana pemasaran produk secara online melalui internet dan bagaimana pemasaran kalau misalkan offline gitu ya melalui media cetak dari mulut ke mulut. Jadi kalau dulu pada saat belum merambah ke e-commerce ataupun e-bisnis, untuk marketingnya kita bisa lakukan secara offline ya, menggunakan media cetak dari mulut ke mulut. Tapi pada saat kita sudah beralih ke dunia digital, ya, pemasaran bisnisnya secara digital, maka bagaimana kita melakukan pemasaran produk secara online, ya, melalui internet. Jadi kita belajar yang namanya digital marketing, ya. Nah, yang kedua adalah competitive strategy. Nah, sebuah strategi yang dilakukan agar bisnis dapat bersaing dengan sehat dan memenangkan persaingan tersebut dengan para kompetitor bisnis lainnya. Nah, kita lihat saja di market digital saat ini ya, contohnya kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, itu kan mereka bisnisnya sama gitu ya. Nah, mereka ini adalah kompetitif bisnisnya. Nah, bagaimana kita melakukan sebuah strategi untuk memenangkan persaingan gitu ya. Di mana kompetitor kita ini sangat banyak dengan bisnis yang sama gitu ya. Nah, ini harus disusun kompetitif strateginya. Yang ketiga adalah value chain, yaitu sebuah rantai urutan aktivitas dan proses yang terdapat di dalam suatu organisasi. Bermanfaat untuk membuat sebuah desain produk beserta dengan proses produksi, pemanfaatan, pengiriman, dukungan teknis dalamnya terhadap konsumen. Jadi kita membuat yang namanya value chain, di mana di value chain ini terdiri dari desain produk, bagaimana produksinya, bagaimana pemasarannya, bagaimana pengiriman, lalu dukungan teknisnya. Seperti pengiriman online-nya, kita butuh dukungan dari mana? Misalkan kita kerjasama nih dengan pihak pengiriman, misalkan apakah pengiriman A, JNT atau JNI atau kantor pos dan lain-lain. Nah, ini kita bahas namanya di value chain ya teman-teman. Berikutnya adalah employee. Nah, elemen yang sangat penting pada e-bisnis yang pertama, yang keempat adalah pegawai ya, employee ya, mengacu kepada aset penting di dalam bisnis yang berupa tenaga kerja atau karyawan gitu ya, berhubungan dengan teknis pelaksanaan bisnis. Bisa nggak kalau bisnis ini bekerja tanpa karyawan? Ya nggak bisa gitu ya. Karena kalau yang namanya bisnis itu berarti besar lingkupnya, beda kalau misalkan kita e-commerce. Kalau e-commerce, kalau toko kita kecil kita bisa handle sendiri gitu ya. Tapi kalau yang namanya kita bicara bisnis, maka itu akan kita membahas yang namanya karyawan gitu ya. Karena memang di unitnya sangat banyak gitu ya di bisnis. Nah, berikutnya adalah customer. Ya, ada bisnis maupun e-commerce gitu ya. Kita butuh yang namanya customer ya, melakukan transaksi tadi. Lalu berikutnya adalah market segment, di mana bagian atau segmen dari pemasaran produk dan jasa
merupakan wujud dari respon terhadap adanya kompetitif strategi gitu ya antara bisnis Anda dengan bisnis kompetitor lainnya. Iya. Jadi misalkan kita punya market segment gitu ya. Jadi misalkan produk kita misalkan produk hygiene, berarti market segment kita adalah segmen pemasaran untuk orang-orang dengan pendapatan ekonomi middle height gitu ya, seperti itu. Jadi ini harus kita tentukan. Nah ini ya tadi ada wujud respon dari pada saat kita melakukan kompetitif strategi tadi, maka kita tentukan market segmentnya seperti itu. Yang terakhir adalah bisnis unit. Bisnis seutuhnya dijalankan melalui bisnis, hendak memiliki unit-unit bisnis di dalamnya. Hal ini akan memudahkan di dalam pengelolaan dan proses-proses di dalamnya. Jadi kalau kita ngebahas bisnis, kalian lihat perusahaan-perusahaan besar. Nah, di mana perusahaan-perusahaan besar ini tidak hanya memiliki satu bisnis, tetapi dia memiliki unit-unit di dalamnya, gitu ya. Nah, ya, jadi misalkan saja, ya, misalkan Alfamart nih. Nah, PT Alfa, gitu ya. Nah, mereka punya Alfamart, mereka punya Alfamidi. Nah, market segmennya ini beda. Alfamidi dia yang memberikan market yang fresh. Nah, kan Alfamidi mereka punya Lawson. Nah, seperti itu. Nah, itu disebutnya bisnis unit ya, teman-teman. Jadi dalam satu perusahaan, bisnis perusahaan, mereka punya unit di bawahnya. Nah, itu yang kenapa? Tujuannya tadi untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau misalkan dari unit ini segmennya adalah mid low gitu. Alfamidi misalkan mereka segmennya mid high gitu ya. Lawson segmennya high misalnya seperti itu. Jadi itu adalah 7 elemen dari bisnis ya teman-teman. Oke, materi kita hari ini cukup sekian ya. Hanya itu saja, kita baru pengenalan e-commerce dan e-business. Tapi nanti untuk lebih detailnya kalian akan membahas tentang e-commerce itu ada di mata kuliah e-commerce, termasuk bagaimana teknologinya, bagaimana merancang e-commerce-nya gitu ya, bagaimana mengupload web e-commerce-nya seperti itu ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.